dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kehidupan, kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Haleluya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi konotasi berkat, saudara jangan lihat dari bentuk materi. Ada 3 hal yang saya mau bagikan buat saudara. Apa rahasia berkat, saudara? Yang pertama, saudara, rahasia berkat, dia memberi dengan tulus ikhlas. Saudara, rahasia pertama supaya saudara diberkati Tuhan di bulan Juli ini, yaitu memberi dengan tulus. Saudara, beri apa? Beri waktu kita, beri apa? Beri tenaga kita, beri hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itu memberi dengan tulus. Waktu kita memberi dengan tulus, Alkitab berkata, kalau kita beri dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Artinya begini, saudara, kalau kita sudah memberi, jangan sampai kita ikut-ikut, saudara. Oh, tadi saya kasih, dan itu untuk apa ya? Untuk buat apa? Saudara, bukan urusan saudara. Kalau Tuhan berkata beri, ya lakukan, beri. Jangan sampai kita menunda-nunda, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kita bisa berbuat baik, tapi kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu, mari miliki motivasi yang benar dalam memberi, saudara. Waktu kita memberi, karena hati tulus. Kenapa? Karena hati kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, saudara. Kita memberi bukan karena supaya kita terima. Ada banyak konsep di dunia, saudara. Saudara, memberi supaya kamu diberkati. Tapi konsep kerajaan surga, kita memberi dengan tulus, saudara. Urusan nanti dikembalikan, urusan dikembalikan, itu bukan urusan kita. Bagian kita memberi. Makanya firman Tuhan berkata pagi ini, orang yang menyebarkan hartanya tetapi makin bertambah kaya. Saudara, konsepnya Alkitab bukan kita kasih supaya kita kaya, bukan kita kasih supaya kita dapat banyak, bukan kita kasih supaya kita dapat banyak. Saudara, konsepnya yang benar, waktu kita memberi dengan tulus, kita membeli dengan ikhlas, kita memberi dengan murni, saya percaya itu menyenangkan Tuhan. Waktu menyenangkan Tuhan, saudara, waktu kita lihat persembahan Kain dan Habel, saudara, persembahan sama-sama mereka berikan persembahan. Tapi saudara, ada yang memberikan dengan tulus, dengan ikhlas. Saudara, kita perhatikan ada janda miskin dengan orang kaya, saudara. Janda itu dia beri dari seluruh kehidupannya. Dia beri dari kekurangannya. Tapi orang kaya itu dia beri dari kelimpahannya, saudara. Dia beri tidak seberapa dengan apa yang dia punya. Oleh karena itu, saudara, hari ini catat baik-baik. Yang pertama, beri dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih, saudara. Tanpa tendensi kita mau dapat apa-apa. Tanpa tendensi nanti saya mau terima berapa. Kapan nanti baliknya, saudara. Ini bukan simpan pinjam, saudara. Yang kedua, saudara, memberi dengan sukacita. Saudara, firman Allah berkata, mari kita beri bukan karena paksaan. Kita beri bukan karena, supaya tadi seperti saya katakan, supaya kita diberkati. Tapi kita memberi dengan sukacita. Sukacita, kenapa? Kita sudah terima sukacita dari surga. Waktu kita terima dari sukacita dari surga, maka kita memberi. Itu ada jadi gaya hidup buat saya dan saudara. Memberi itu lifestyle buat saya dan saudara. Memberi dengan sukacita. Beri dengan tidak punya motivasi apa-apa. Beri, saudara, dengan semangat. Orang beri dengan sukacita, dia akan terus, saudara, bersukacita. Karena apa? Firman Allah berkata, orang yang berjalan sambil menabur benih dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorak. Saudara, mari kita terus, saudara, memberi bukan karena kita punya lebih. Kita memberi karena kita mencintai Tuhan kita. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan kita. Nah, saudara, saya percaya kalau kita memiliki sudah 2 hal yang kita miliki hati yang sukacita, beri dengan sukacita. Saya percaya orang yang terima juga akan sukacita. Orang yang kita beri juga, saudara, dia merasa sukacita. Sehingga apa? Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, memberi untuk memuliakan Tuhan. Saudara, pemberian kita
pastikan hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, ada banyak orang pemberian hari-hari ini kalau kita lihat, ada orang beri terus ya macam-macam caranya. Saudara, saya tidak penting bagaimana cara saudara dalam pemberian saudara, tapi ya mari kita memberi untuk memuliakan Tuhan, saudara. Karena hari-hari ini beda-beda tipis. Kita memberi supaya orang puji kita, orang ini luar biasa. Kita memberi supaya orang berkata, wow, orang ini hebat. Wow, kita memberi supaya orang melihat kita mampu dan sebagainya. Tapi mari kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita memberi karena kita mencintai Tuhan. Mari kita memberi karena benar-benar kita mengalami kemurahan Tuhan, saudara. Orang yang mengalami kemurahan Tuhan, saudara, waktu dia memberi, itu jadi gaya hidup buat dia, saudara. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, saudara, mari, saudara, kita lakukan semua pemberian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu Tuhan ditinggikan, saya percaya, saudara, maka dia akan menarik berkat-berkat datang kepada saya dan saudara. Itu adalah rahasia berkat yang saya dan saudara harus terima dari Tuhan, saudara. Jadi kita memberi bukan karena kita punya lebih, kita memberi bukan karena kita kaya, kita memberi karena saudara benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Ada 3 hal, saudara, apa rahasia berkat. Yang pertama, saudara, rahasia berkat, kita memberi dengan tulus. Yang kedua, kita memberi dengan sukacita. Yang ketiga, kita memberi untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk kesaksian nama Tuhan, supaya Tuhan dipuji, Tuhan ditinggikan. Waktu Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Saya percaya urusan berkat itu bagiannya Tuhan. Urusan Tuhan sembuhkan kita itu bagiannya Tuhan. Urusan Tuhan pulihkan itu bagiannya Tuhan. Urusan Tuhan buat terobosan itu bagiannya Tuhan. Urusan promosi itu bagian dari Tuhan. Tuhan selalu buat hal-hal yang ajaib. Tuhan selalu buat perkara-perkara yang ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan kerjakan, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang penting, saudara, mari punya motivasi yang murni, memberi dengan sukacita, memberi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu rahasia berkat buat saya dan saudara. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan, terobosan, saudara. Terima kasih, saudara. Tetap semangat dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara makin diberkati Tuhan, makin mengalami berkat yang datang dari Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.